Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anfal Bilhandayani dengan NPM 2275329. Di sini saya akan menyelesaikan tugas saya yaitu Jarkonda. Di sini pertama kita akan install Cisco Packet Tracer yang kebetulan sudah saya install. Ini bentuknya. Nah, langkah instruksinya atau langkah pertamanya di sini yaitu identifikasi komponen umum jaringan seperti yang diwakili dalam paket tracer. Nah, toolbar ikonnya itu di sudut kiri bawah memiliki beberapa kategori. Yang pertama itu ada network device, yang kedua ada end device, yang ketiga ada komponen, yang keempat ada connection, yang kelima ada miscellaneous, dan yang terakhir ada multi-user connection. Nah, di sini kita akan masuk ke bagian pertanyaan. Pertanyaan itu buat daftar kategori perangkat perantara. Kategori perangkat perantara yang tanpa masuk ke cloud internet atau cloud intranet, berapa banyak icon dalam topologi yang memiliki perangkat titik akhir, hanya satu koneksi yang mengarah ke perangkat tersebut. Jadi, dalam kategori perangkat perantara di sini ada router. Saya akan perangkat perantara. Sini ada router, ada switch, ada hoops, ada wireless device, ada security, dan ada WAN emulation. Terus yang kedua pertanyaannya tanpa masuk cloud internet atau cloud internet, ada satu icon yaitu PC desktop. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ke atas 14, 15. Ada 15. Terus yang ketiga, tanpa menghitung dua cloud, ada 3 icon yang mewakili perangkat perantara. Ini 1, 2, dan 3. Terus ada 2 perangkat akhir yang bukan komputer desktop, yaitu server PT dan printer. Terus ada beberapa jenis koneksi media yang digunakan dalam topologi jaringan ini seperti koneksi langsung atau yang dihubungkan dengan garis hitam, terus koneksi incredible yang dihubungkan dengan garis putus-putus, dan ada koneksi serial yang dihubungkan dengan garis merah, dan koneksi koaksial yang dihubungkan oleh garis biru. Terus di langkah kedua, di paket tracer hanya perangkat server PT yang dapat bertindak sebagai server, dan PC desktop atau laptop tidak dapat bertindak sebagai server. Nah, model client server adalah di mana beberapa perangkat klien mengakses layanan atau sumber daya dari satu perangkat server dalam jaringan untuk tujuan berbagi informasi atau layanan tertentu. Terus di sini pertanyaannya sebutkan setidaknya 2 fungsi perangkat perantara. 2 fungsi perangkat perantara adalah routing, yaitu mengarahkan lalu lintas antara jaringan, dan switching, mengirimkan data di dalam jaringan lokal. Terus pertanyaan selanjutnya yaitu sebutkan setidaknya 2 kriteria untuk memilih jenis media jaringan. 2 kriteria untuk memilih jenis media jaringan adalah throughput, kapasitas transfer data, dan jarak fisik antara perangkat. Terus yang langkah ketiga yaitu bandingkan dan kontraskan LAN dan WAN. Pertanyaannya, jelaskan perbedaan antara LAN dan WAN serta berikan contoh masing-masing. Perbedaan antara LAN dan WAN adalah bahwa LAN biasanya mencakup area yang lebih kecil seperti satu gedung atau lokasi fisik. Sementara WAN mencakup area yang lebih besar seperti kota, negara, atau bahkan seluruh dunia. Contoh LAN bisa menjadi jaringan kantor, sedangkan contoh WAN bisa menjadi internet. Di jaringan paket yang kedua pertanyaannya, di jaringan paket tracer berapa banyak WAN yang Anda lihat? Jadi, di jaringan paket tracer ini tidak ada WAN yang terlihat, semua perangkat berada dalam jaringan lokal. Yang 3, berapa banyak LAN yang Anda lihat? Ada 3 LAN.
yang terlihat. Lalu pertanyaan selanjutnya, internet pada jaringan paket tracer ini terlalu disederhanakan dan tidak mewakili struktur dan bentuk internet sebenarnya. Jelaskan secara singkat internet. Jadi, internet ini adalah jaringan global yang menghubungkan jaringan-jaringan di seluruh dunia, memungkinkan komunikasi dan pertukaran data global. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa sajakah cara umum yang digunakan pengguna rumahan untuk terhubung ke internet? Dan cara umum penggunaan rumahan terhubung ke internet termasuk melalui koneksi broadband seperti DSL, kabel atau serat optik, serta melalui jaringan nirkabel seperti Wi-Fi. Pertanyaan selanjutnya, apa sajakah metode umum yang digunakan bisnis untuk terhubung ke internet di wilayah Anda? Bisnis biasanya terhubung ke internet melalui layanan internet, khusus seperti licensed line, VPN, atau koneksi serat optik berkecepatan.